biar nambah. Masa umur nambah bro dan kakap nggak nambah. Mancing bulan mantap. Mau mencoba lagi review ranggon lagi. Ranggon siapa? Ranggon siwir. Assalamualaikum dulur mancing, jumpa lagi dengan kami tim Mancing Pulen. Kembali lagi dengan update aktivitas mancing dari kami. Di episode mancing kali ini kita akan mereview salah satu ranggon legenda yang ada di objek wisata pemancingan Si Gempol. Bekel nih, selalu penuh bekel. Yang kita maksud dari tempat legenda tersebut adalah ranggon milik Siwir, di mana Siwir ini adalah anak dari Ibu Waspini. Untuk para pemancing zaman Sepur Lempung, siapa sih yang gak kenal dengan Waspini? Pada masanya ranggon Waspini merupakan ranggon primadona para pemancing baramundi di objek wisata pemancingan Si Gempol, Kabupaten Brebes ini. Ranggon siwir. Saat ini pengelolaan ranggon Waspini ditangani oleh sang anak, terkenal dengan sebutan Siwir. Hari ini kita akan bernostalgia di salah satu ranggonnya. Siwir, tentu ini hanya panggilan, pasti ada nama panjangnya. Dalam budaya Jawa, memanggil dengan sebutan Si hanya dilakukan oleh orang tua kepada yang lebih muda atau pada orang sepantaran yang sudah akrab. Untuk saya sendiri, memanggil Siwir termasuk kurang sopan. Tapi karena Siwir sudah populer dan dijadikan brand ranggonnya, ya dengan tidak mengurangi rasa hormat, di sini juga saya akan memanggil dengan Siwir. Kita dalam perjalanan menuju ranggon Siwir menggunakan perahu milik Sayud, karena perahu milik Siwir sedang dipakai anaknya mengantarkan pemancing. Nanti di tengah perjalanan kita akan bertukar perahu. Mancing di ranggon Siwir, udang umpannya boleh beli di mana saja, karena Siwir tidak menyediakan udang umpan. Perbekalan juga boleh beli di warung mana saja, bebas pokoknya. Kami sendiri saat mancing di ranggon Siwir, beli udang dan perbekalannya di warung Bang Bokir. Parkir motornya juga di Bang Bokir. Tidak perlu terus saya mau bibitan kok. Kalau ini yang balongan nakarupit ya. Balongan ini cok. Sialah kesini tinggalan. Nah, kalau sekarang baru kita sudah asli berada di perahu Siwir, meneruskan perjalanan ke salah satu ranggon Ibu Waspini. Tentu banyak yang sudah berubah kalau sekarang mau ke ranggon Waspini. Zaman dulu kita berangkat ke ranggon, startnya dimulai dari rumah Ibu Waspini yang ikonik dengan warungnya. Saat itu perahunya masih pakai kayu. Kini zaman sudah berubah, perahu-perahu sudah pada beralih ke bahan fiber. Startnya juga bukan dari rumah Waspini, tapi dari dermaga Si Gempol, sama dengan jika ingin ke ranggon lain. Jadi kalau Mas Bro termasuk pemancing lama dan ingin bernostalgia dengan ranggon Waspini, datang aja ke dermaga dan cari nama ranggon Siwir. Nomor HP-nya sudah tertera di spanduk samping dermaga. Atau tanya saja ke warung-warung penjual udang umpan di Si Gempol. Mereka pasti akan membantu untuk menghubungkan Mas Bro dengan Siwir.
Kita datang ke sini sudah sore hari, sudah melewati jam makan siang, jadi kita nggak unboxing bekel nasi. Istirahat sebelum aktivitas mancing, diganti dengan nyusu aja ya Mas Bro. Hari 17 itu hari kemerdekaan proklamasi. Bung Karno, Bung itu panggilan kerap mungkin ya. Itu presiden keberapa David? Pertama ya, Iya. pertama. Yang mencetuskan proklamasi kan. Jangan sepaneng kalau mancing, mancing harus happy. Kalau ngoyo dan berasa harus dapet, ya mending beli aja di pasar Mas Bro. Sekarang berada di Ranggon Siwir, biasa 200 kilo dari tempat kami. Jauh, katanya Ranggon Siwir, bukan kaleng-kaleng. Berapa kilo kira-kira itu? Siwir ya abot kah? Kira-kira abot iwakem. Seperti inilah keadaan Ranggon Siwir. Ini sepertinya kompleks Ranggon pertama. Tentunya masih ada ranggon-ranggon lain miliknya. Bagi para pemancing yang hobi mancing style ngelicir, di sini pas banget karena terdapat jalur jalan kaki yang panjang, pas banget buat ngelicir atau nutul. Ranggon yang kita tempati terletak di pertigaan aliran. Gubuk utama yang kita diami tepat berada di samping bakau. Lokasi tempat seperti ini biasanya terdapat banyak macam jenis ikan. Seperti kerapu, ikan ini betah banget di lokasi yang ada pinggiran bakaunya. Untuk baramundi, lokasi seperti ini juga cocok. Karena bukan hanya ada kakap ukuran babon, tapi juga kakap ukuran kecil alias cablik. Prosentase strike kakap di sini seharusnya tinggi. Seharusnya ya Mas Bro. Tapi kan ya itu hanya teori. Ada banyak faktor untuk memperoleh strike. Cuaca, keadaan air, dan faktor yang paling menentukan yakni faktor hoki alias keberuntungan. Dan salah satu cara untuk lebih dekat dengan faktor hoki itu adalah dengan sering-sering berangkat mancing Mas Bro. Ini kiper tapi masih anakan. Kalau dapat 10 ya bisa digoreng. Kiper juga lebih enak daripada kakap. Lagi enak, lagi seneng kiper. Ya lagi senengnya kiper jadinya ya kiper. Coba kita lihat Ranggon Siwir ada berapa yang nyambung. Dari mulai ujung 1. Ini 1 lagi, berarti 2. Ranggon Siwir ya, Ranggon pertama dan ya. Ranggon apa kiranya? Kira ranggon apa rane? Ranggon pertama apa ranggon apa istilahnya? Ngene. Apa ke Ranggon 3. Ranggon nomor 4. Ini Ranggon nomor 4 habis diperbaiki. Ranggon nomor 4 ini bisa untuk 4 orang. Ini ada bambu baru ini. Duh nyambung ya ada berapa?
ini, tapi otaknya pendek ini nanti. Wis ya. Berarti Ranggon 6. Mudah-mudahan kakap yang 17 itu landed. Soalnya perjuangannya ini jauh dari tempat kami, biasa 200 kilo. Jauh. Itu tadi Mas Bro ranggon-ranggon yang ada di kompleks pertama Ranggon Siwir. Dari 6 gubuk di sini tidak semuanya tersedia caduk. Jadi nanti bisa bergantian kalau mau nyaduk kakap. Gak bakal berebut Mas Bro. Jarang ada kejadian mancing kakap di sini dapet dan di sampingnya juga dapet yang menyebabkan rebutan caduk. Antar sesama tetangga mancing meski belum kenal juga akan senang hati membantu nyaduk kalau kita dapat. Tinggal bilang aja minta bantuan. Kalau ada pemancing lain kesulitan menghadapi situasi strike, ringankan langkah buat bantu mereka ya Mas Bro. Mancingnya kurang hilang baik. Hanya cakup pancing. Ini David Moreno coba melempar umpan di antara sela-sela carangan kayu. Padahal kalau strike dia bakal kesusahan sendiri karena pasti bakal nyangkut. Tapi kata David, strike aja dulu, urusan ikannya susah diambil, urusan belakangan, pikir carry. Imen dedak. Deket ya kenal. Song. Tapi kayongin cangkol na. Menjelang sore belum juga ada pergerakan kakap. David sempat mengklaim ditarik kakap, tapi saya kok ya kurang percaya. Kita akan terus di Ranggon Siwir ini karena emang sudah direncanakan mau nginep. Berangkat sore hari dan perjalanan yang jauh membuat kita harus nginep. Kalau enggak, waktu cuma habis di perjalanan, sedangkan durasi mancing sangat kurang. Meski kami tahu hari ini enggak cocok buat mancing malam hari, malam ini bakal bertepatan dengan purnama. Bagi kami, bulan purnama enggak hoki buat mancing malam hari. Suasana terang bikin kakap malu buat keluar sarang. Juga biasanya tidak ada rob, yang ada cuma air ngenggong. Tapi ya ini menurut kami, karena insting para pemancing tentunya beda-beda. Kenapa kami memaksakan tetap mancing? Ya itu tadi, pulangnya jauh. Kata Wali Kun lebih dari 200 km. Pemandangan sore harinya luar biasa ya Mas Bro. Berkurang apa mun? Yang berkurang. Kesehatan harus tetap terjaga, perbekalan jangan sampai lupa, pastikan kondisi fit karena kita akan melalui malam panjang yang sangat dingin. Sumpah malam ini sangat dingin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Akap 17 kilo ledot di hadapan mancing pulen bertekuk lutut. Amin. Selamat pagi. Alhamdulillah Mas Bro, kita bisa melalui malam yang begitu menusuk tulang. Ini malam paling dingin yang pernah kami lalui di Ranggon. Saking dinginnya, kameramen sampai nggak sadar ngabisin bekal pisang rebus. Ngigau kedinginan sepanjang malam, tapi mulutnya nggak berhenti caplik-caplik. Atisnya bukan main dingin banget, dingin. Banyak angin. Bersihin sampah-sampah yang tidak dipakai, sampah nanti dibawa ke darat lagi nih. Jangan buang sampah. Ini kehilangan pisang rebusnya. Orang makan pisang sambil tidur ya satu gepok habis. Pagi-pagi nggak ada. Tinggal kulitnya doang. Ini gimana ini? Biar nambah. Wah, masa umur nambah, bro dan kakap nggak nambah. Semacam kayak kakap kan yang bermono. Limbur apa? Ya, hujan dan Sambil nunggu jemputan, kita masih menyempatkan untuk terus mancing, berharap ada kakap keluar sarang nyari sarapan. Dari awal datang kita hanya mancing di sekitar ini, padahal Ranggon lain pas kosong, tak ada pemancing lain. Feeling kami gubuk paling selatan ini udah paling ideal banget dibandingkan gubuk lainnya yang masih satu kompleks. Cuma keberuntungan lagi-lagi masih belum berpihak pada kami. Dan caduk kakap ini pun masih kering. David pengen nganggo caduk. Aduh kayak. Kutitipkan caduk ini ya Mas Bro. Pergunakan caduk ini sebagaimana mestinya. Pulang dulu ke dunia nyata. Ada yang mau derap, ngebot. Liburan mancing pekan ini berakhir, kita pulang buat kembali ngebot pari, kembali ke dunia nyata sepenuhnya. Kesimpulannya, Ranggon Siwir ini masuk rekomendasi Mas Bro. Di lokasi yang tadi kita diami, tempatnya sangat nyaman, ranggonnya juga ada yang sedang diperbaiki, membuktikan bahwa ranggon tersebut dirawat rutin oleh pemiliknya. Siwir adalah penerus dari Ibu Waspini, salah satu pemilik ranggon yang populer di masanya. Kejayaannya masa itu melampaui kejayaan para pemilik warteg Jakarta. Saat ini walaupun sudah sangat banyak pemilik ranggon baru, Ranggon Waspini masih terus bertahan di tangan Siwir. Kita memang belum bisa mewujudkan strike kakap di Ranggon Siwir, giliran Mas Bro datang ke sini untuk menyelesaikannya. Jangan seperti kata David Moreno, umur nambah tapi perolehan kakap nggak nambah. Sudah ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.